Di sebuah gang kecil di Jakarta Selatan, hiduplah keluarga Raka. Ayahnya, Pak Darman, seorang pemilik warung kelontong, dan ibunya, Bu Sri, seorang ibu rumah tangga yang ramah. Raka, 17 tahun, anak sulung dari dua bersaudara, selalu membantu orang tuanya di warung setelah pulang sekolah. Meski capek, Raka dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh perhatian. Sejak kecil, sahabatnya adalah Alia, gadis yang duduk sebangku dengannya di SMP dan SMA. Alia pintar, humoris, dan sangat dekat dengan keluarga Raka. Dia sering membantu Bu Sri di dapur dan ikut merapikan warung saat akhir pekan. Hubungan mereka terasa seperti saudara sendiri, tapi di hati Raka, ada rasa lebih dari sekadar persahabatan. Suatu hari, sekolah mereka kedatangan siswa baru, Dimas, 17 tahun, yang baru pindah dari Bandung karena orang tuanya dipindahkan kerja. Dimas ramah, pandai bermain gitar, dan cepat akrab dengan teman-teman sekelas, termasuk Alia. Tidak lama kemudian, Dimas mulai sering datang ke gang Raka untuk membantu di warung ketika Pak Darman membutuhkan bantuan anak muda yang kreatif. Sejak saat itu, hati Raka mulai gelisah. Setiap kali Dimas tertawa bersama Alia, Raka merasa cemburu, tapi ia juga tak ingin terlihat posesif. Alia sendiri mulai bingung. Ia nyaman dengan Raka, tapi Dimas membuatnya merasa spesial karena kebaikan dan perhatian yang berbeda. Hidup mereka berjalan seperti biasa, penuh momen-momen kecil yang hangat. Raka dan Alia menyiapkan jajanan untuk warung saat hujan turun, sambil bercanda agar tidak basah. Dimas datang dengan gitar, memainkan lagu-lagu sederhana, dan membuat Bu Sri tersenyum. Malam minggu, ketiganya duduk di teras, minum teh hangat, membicarakan ujian sekolah, mimpi kuliah, dan kadang gosip tetangga. Konflik semakin nyata ketika Pak Darman mengusulkan untuk memperluas warung. Dimas ditawari membantu desain dan promosi karena ide-idenya segar. Raka merasa tersisih, tapi tidak berani menolak ayahnya. Di sisi lain, Alia merasa dilema. Ia ingin tetap dekat dengan Raka, tapi juga ingin menghargai Dimas yang tulus membantunya. Puncaknya terjadi di satu sore saat hujan deras mengguyur Jakarta. Raka menunggu Alia di halte dekat gang, membawa payung tua milik ayahnya. Dimas juga datang, tapi kali ini ia menunduk, memberi ruang untuk Raka dan Alia. Alia menatap Raka dan berkata pelan, "Raka, aku takut kehilangan kalian berdua, tapi hatiku ingin tetap dekat denganmu." Raka merasa lega sekaligus gugup. Dimas tersenyum dan menepuk bahu Raka, "Kalau begitu, aku dukung kalian." Sejak hari itu, hubungan mereka bertiga tetap hangat. Raka dan Alia resmi menjadi pasangan, tapi Dimas tetap teman dekat yang mereka anggap seperti keluarga. Mereka belajar bahwa cinta dan persahabatan bisa berjalan berdampingan, selama ada pengertian, kesabaran, dan kasih sayang keluarga yang selalu mendukung. Cerita ini menekankan keseharian sederhana, warung kelontong, hujan Jakarta, obrolan ringan, dan dinamika keluarga, hal-hal yang dekat dengan kehidupan remaja di Indonesia, tapi tetap menghadirkan ketegangan dan kehangatan cinta segitiga. Di sekolah, guru mengumumkan lomba proyek kelompok untuk mata pelajaran IPS. Raka, Alia, dan Dimas masuk dalam satu kelompok. Awalnya, mereka semangat, tapi cepat muncul perselisihan. Raka ingin ide praktis dan cepat selesai. Dimas ingin membuat proyek kreatif dengan poster, video, dan musik latar. Alia mencoba jadi penengah, tapi kadang ikut stres melihat kedua teman dekatnya berselisih. Suatu siang, Raka menumpahkan tinta ke poster Dimas karena kesal. Dimas marah, Alia menangis menahan emosi, dan teman-teman sekolah menatap mereka. Raka merasa bersalah, tapi Dimas akhirnya tersenyum dan berkata, "Santai, kita perbaiki aja, gak usah ribut." Di warung, ada momen lucu saat Bu Sri mengajari Dimas membuat kue cubit. Dimas tak sengaja menumpahkan adonan ke baju Raka. Alia tertawa sampai susah menahan air mata. Raka malah marah-marah lucu, tapi di hati ia senang melihat Alia tersenyum. Pak Darman melihatnya dan berkata, "Kalian ini, kalau nggak warung, mungkin hidup kalian bakal kacau karena terlalu banyak drama." Semua tertawa, tapi Raka mulai sadar bahwa keluarga dan sahabat itu yang paling penting. Suatu hari, Raka melihat Alia sedang berbicara serius dengan Dimas di teras. Raka merasa cemburu, tapi kemudian Alia menjelaskan bahwa Dimas ingin minta saran tentang musik untuk lomba sekolah. Raka tersadar bahwa cemburu kadang bisa salah sasaran. Ia belajar untuk lebih percaya pada Alia dan Dimas, sekaligus menjaga perasaannya tanpa mengganggu persahabatan. Suatu sore hujan deras datang lagi.
Raka membawa payung besar dan mengajak Alia jalan kaki ke gang tetangga untuk membeli minuman hangat. Di tengah hujan, Alia berkata sambil tersenyum, "Aku senang kita tetap bisa bersama, meski kadang ada Dimas yang bikin kita ribut." Raka menggenggam tangan Alia, "Aku juga. Aku nggak mau kehilanganmu, Alia. Tapi kita juga harus tetap baik sama Dimas." Dimas dari jauh tersenyum dan melambai, menandakan persahabatan mereka tetap kuat. Sekolah mengumumkan lomba proyek besar tingkat kota. Proyek ini akan menilai kreativitas, kerja tim, dan presentasi. Raka, Alia, dan Dimas tetap menjadi satu tim. Masalah muncul. Raka ingin membuat proyek sederhana tapi efisien, supaya mereka bisa fokus belajar untuk ujian. Dimas ingin membuat proyek kreatif dengan video, musik, dan poster interaktif. Alia berada di tengah, mencoba menyeimbangkan keduanya. Suatu sore, di teras warung, mereka bertengkar hebat. Raka berkata, "Kenapa harus ribet banget, Dimas? Kita bisa bikin yang gampang aja." Dimas menanggapi, "Karena kalau cuma gampang, kita nggak bakal menang. Ayo pikirkan kreatifnya." Alia akhirnya menengahi, "Guys, kita harus kompromi. Kita bisa gabungkan ide kalian berdua." Akhirnya, mereka membuat proyek gabungan, video interaktif dengan informasi yang mudah dipahami dan desain kreatif. Konflik ini membuat mereka belajar bekerja sama lebih baik. Di tengah persiapan lomba, masalah datang dari rumah Raka. Adiknya, Fajar, jatuh sakit karena flu berat. Bu Sri harus sering ke rumah sakit, sementara Pak Darman kewalahan menjaga warung. Raka mulai merasa terbagi antara tanggung jawab keluarga dan persahabatan. Dimas menawarkan bantuan, bahkan mengajak Alia ikut menjaga adik Raka di rumah. Suatu malam, setelah Fajar tidur, Raka duduk di teras sambil menatap hujan, merenungkan semuanya. Alia duduk di sampingnya dan berkata, "Raka, aku tahu kamu capek, tapi kamu gak sendirian. Kita semua di sini buat bantu kamu." Raka tersenyum, merasa lega. Ia sadar cinta dan persahabatan bukan hanya soal rasa, tapi juga tanggung jawab dan pengertian. Di hari lomba, terjadi momen lucu. Saat presentasi, Fajar yang ikut ke sekolah tiba-tiba memanggil Raka di depan juri karena ingin memberikan boneka buat kakaknya. Raka panik, tapi Alia dan Dimas menenangkan situasi. Penonton dan juri tertawa melihat kekonyolan itu, tapi akhirnya proyek mereka tetap mendapat pujian karena kreativitas dan kekompakan tim. Setelah lomba, hujan turun deras. Raka membawa payung besar, dan mereka bertiga berjalan pulang bersama. Raka menggenggam tangan Alia di bawah payung. Alia tersenyum, "Aku senang kita bisa melalui semua ini bersama." Dimas menepuk bahu Raka, "Kamu beruntung punya dia, tapi aku senang juga bisa jadi bagian dari perjalanan kalian." Pak Darman menerima kabar bahwa warung harus direnovasi total karena ada proyek pembangunan di gang mereka. Renovasi memerlukan biaya besar, dan Raka merasa bertanggung jawab untuk membantu. Di sisi lain, sekolah mengumumkan bahwa tim mereka, Raka, Alia, dan Dimas, terpilih mewakili kota dalam lomba tingkat provinsi. Ini berarti mereka harus berlatih ekstra dan beberapa kali meninggalkan warung untuk mengikuti persiapan lomba. Raka merasa terjebak. Jika fokus di warung, tim mereka mungkin kalah. Jika fokus di lomba, keluarga bisa kesulitan. Alia melihat Raka stres dan berkata, "Kita bisa hadapi semua ini bareng-bareng. Aku akan bantu di warung dan di lomba." Dimas menambahkan, "Aku juga. Kita tim, bukan cuma di lomba, tapi juga di kehidupan sehari-hari." Momen ini membuat Raka tersadar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga bisa berjalan bersamaan jika mereka mau bekerja sama. Saat mereka membantu renovasi warung, terjadi momen lucu. Dimas mencoba mengecat dinding tapi malah menumpahkan cat ke baju Raka. Alia tertawa sambil membantu membersihkan cat, tapi juga menertawakan kedua laki-laki itu. Fajar, adik Raka, ikut membantu tapi malah memecahkan satu gelas. Momen ini membuat mereka semua tertawa dan merasa dekat. Raka merasa bersyukur karena cinta dan persahabatan mereka lebih kuat dari masalah. Hari lomba provinsi tiba. Raka, Alia, dan Dimas menampilkan proyek mereka dengan sempurna. Juri kagum dengan kreativitas dan kekompakan tim. Mereka memenangkan juara kedua. Setelah lomba, mereka berjalan pulang di bawah hujan tipis, seperti kebiasaan lama mereka. Raka menggenggam tangan Alia, dan berkata, "Terima kasih sudah selalu ada, Alia. Aku janji akan selalu jaga kamu."
Alia tersenyum, aku juga, Raka. Tapi kita juga nggak boleh lupakan Dimas. Dia teman yang luar biasa. Dimas tersenyum dan berkata, aku senang melihat kalian bahagia. Itu cukup buatku. Mereka bertiga berhenti di gang kecil, menatap hujan, dan menyadari bahwa cinta dan persahabatan mereka tidak harus saling bertentangan. Kadang, belajar saling menghargai adalah bentuk cinta yang paling dewasa ali normal. Dimas tetap teman dekat, sering datang untuk membantu dan bermain gitar. Alia dan Raka resmi menjadi pasangan, tapi persahabatan dengan Dimas tetap hangat. Momen sederhana tetap menjadi yang paling berharga. Duduk di teras warung sambil menikmati teh hangat. Tertawa bersama saat hujan turun. Saling mendukung dalam keluarga, sekolah, dan mimpi-mimpi mereka. Cerita berakhir dengan Raka, Alia, dan Dimas berdiri di depan warung, tersenyum melihat hujan yang rintik. Mereka belajar bahwa cinta, keluarga, dan persahabatan bisa hidup berdampingan, selama ada pengertian, kejujuran, dan rasa saling peduli.